Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Nah, ini dia bagian berikutnya. Penulis menceritakan masa saat SMP. Dan sebelum kita masuk ke kisah berikutnya ini, alangkah baiknya mari kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mentari pagi tampak menyinari hari. Terdengar suara burung bernyanyi merdu, saling bersahutan. Udara sejuk terasa menyegarkan, dan aku pun mulai bersiap untuk berangkat ke sekolah. Aku kenakan seragam putih biru, kaos kaki berwarna putih, serta sepatu berwarna hitam. Karena hari ini adalah hari Senin. Tidak lupa, aku siapkan topi di dalam tas untuk upacara nanti. Letak rumahku saat ini tidak seperti dulu. Aku masih tinggal di perumahan yang sama. Hanya kali ini, aku pindah beberapa blok dari rumah lama. Hamparan rumput yang berada di depan rumah lama dijadikan rumah-rumah yang jauh lebih besar, lebih luas dan modern. Beruntung dan bersyukur alhamdulillah, ayah mendapat fasilitas hingga kami dapat pindah ke rumah yang baru. Aku cium punggung tangan ibu, aku berpamitan, aku ucapkan salam, kulambaikan tangan sambil kuberikan senyum terindahku kepadanya. Sebelum menggunakan kendaraan umum atau angkot, ayah mengantarku ke depan ujung perumahan menggunakan sepeda motor. Seperti biasa, aku lalui hari dengan sangat bersemangat. Aku kini tumbuh menjadi gadis remaja. Masa kecil yang kualami banyak kejadian aneh dan penuh pertanyaan, sempat aku lupakan beberapa tahun ini. Hingga pagi ini, aku diingatkan kembali. Aku berboncengan sepeda motor dengan ayah akan melewati barisan pohon kelapa yang berjejer itu. Tiba-tiba bulu kuduk merinding. Hembusan angin menjadi sangat dingin. Tak terasa keringat mengalir. Ada rasa cemas yang muncul dari dalam diri. Aku menggenggam tanganku. Kulihat pohon kelapa itu. Sosok wanita bergaun putih berdiri di bawahnya seolah menunggu kedatanganku. Dan saat ku lewati dia, seolah mata ini tak ingin berhenti memandangnya. Kita saling bertatapan. Waktu seakan bergerak lambat. Aku amati dia mengisyaratkan sesuatu dengan menggerakkan bibirnya perlahan sambil tersenyum. Seringai lebar dia berkata padaku, sangat terkejut. Segera aku memejamkan mata. Aku menunduk. Aku peluk ayah sekencang mungkin. Indahnya pagi, sejuknya udara tak kurasakan lagi. Aku ketakutan. Kenapa dia hadir lagi? Apa ini nyata? Aku berharap bahwa ini tidak benar adanya. Ini tidak nyata. Aku hanya mimpi. Mungkinkah? Dan akhirnya panggilan ayah menyadarkan aku dari benak penuh tanda tanya. Kami sudah tiba di ujung perumahan. Angkot yang masih belum ada penumpang itu sudah menunggu di bahu jalan. Aku turun dari sepeda motor, kemudian mulai berpamitan, mencium tangan ayah dan mengucapkan salam. Sedikit kosong pandanganku saat masuk ke dalam angkot. Aku duduk di ujung paling belakang, lalu kusandarkan kepalaku di jendela. Angkot mulai melaju. Kupegang kepalaku, sedikit pusing yang kurasa. Apakah ini bukan mimpi? Atau ini hanya imajinasiku saja? Pikirku menenangkan diri. Lalu aku melihat ke arah sopir. Kulihat di sebelahnya duduk seorang wanita berambut panjang. Aku menatapnya dari belakang sambil memperhatikan. Bukankah hanya aku penumpang di sini? Kataku dalam hati. Kemudian seolah tahu, dia wanita itu tertawa keras. Aku terkejut. Dia pun berkata, "Kamu bisa melihatku?"
Lalu dia menolehkan kepalanya 180 derajat ke belakang memandangku. Aku seketika menjerit tak bersuara dan menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Aku sungguh ketakutan. Bergerak sedikit pun aku tidak berani. Aku diam cukup lama dengan posisi yang sama, sambil terus menutup wajahku. Terdengar detak jantungku yang kencang. Hembusan napasku pun tak beraturan. Dalam hati, terus berdoa dan mengucap namanya. Ya Allah, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, perlahan-lahan hati mulai tenang. Ku beranikan membuka kedua telapak tanganku sambil sedikit mengintip. Kulihat keadaan sudah ramai. Angkot sudah penuh dengan penumpang. Aku terheran, tetapi sedikit merasa lega. Aku tatap orang yang duduk persis di hadapanku. Seorang anak laki-laki, sama sepertiku, berseragam putih biru. Dia hanya menunduk diam. Rambutnya menutupi wajah. Kulitnya berwarna putih pucat. Lalu mulai kuamati para penumpang lain satu persatu. Tunggu. Ada yang aneh. Mereka terdiam tak bersuara. Suasana tampak hampa. Pandangan mata mereka kosong ke depan. Kemudian tercium aroma wangi bunga disertai bau amis anyir. Bau apa ini? Dalam hatiku sambil menutup hidung. Perut terasa sangat mual. Kepalaku bagian belakang terasa berat. Tapi ku coba lebih membuka mata, memastikan bahwa apa yang terjadi ini nyata. Aku lihat sekeliling keluar jendela. Mataku terbelalak seakan tidak percaya. Suasana di luar sana sangat sesak dan ramai. Banyak sekali orang berjalan berhimpitan, layaknya pasar. Tetapi ini lebih ramai, sangat padat. Berjalan rapat tapi tidak bersentuhan, seolah memang ada jalurnya tersendiri. Apa ini? Siapa mereka? Aku di mana? Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Ingin rasanya aku menangis, tapi aku berpikir percuma saja. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sekarang. Angkot terus melaju, entah kemana arahnya. Aku hanya duduk terdiam, mencoba untuk tetap tenang dan terus berdoa dalam hati. Mungkin karena lelah, tanpa sadar aku memejamkan mata sejenak. Kemudian aku mendengar suara beberapa orang sedang berbincang. Aku merasakan suasana seperti di duniaku. Apa aku sudah kembali? Pikirku. Lalu aku mencoba membuka mata perlahan. Anehnya, suasana masih terasa hampa. Pemandangan mengerikan itu masih terlihat. Aku pun masih mencium wangi aroma yang membuat perut terasa mual. Sehingga aku mulai menyadari, aku masih di duniaku. Tetapi hanya mata batinku yang sedang terbuka. Kemudian, aku mencoba mata ini untuk fokus ke satu tujuan. Aku fokus kepada anak laki-laki yang berada di depanku. Lalu, telingaku fokus mendengar suara orang yang sedang berbincang. Aku tenangkan hati dan pikiranku. Ku tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Lalu ku keluarkan perlahan melalui mulut sambil berdoa dan memohon dalam hati. Kembalilah, aku mohon kembalilah. Kemudian aku memejamkan mata dan membukanya lagi dalam sekejap. Alhamdulillah, duniaku kembali. Aku melihat anak laki-laki itu sedang menatapku sambil tersenyum. Aku melirik nama sekolah di seragamnya, bukan berasal dari sekolahku. Aku pun membalas senyumannya. Kemudian aku menoleh ke arah suara berasal. Dua orang wanita dewasa sedang berbincang dibarengi tawa terbahak. Aku pun menoleh ke arah luar jendela. Tampak kendaraan berlalu lalang. Rumah dan rumah toko berjejer. Tidak ada keramaian yang aneh. Aku tersenyum senang dan aku sangat lega. Sesaat aku berhasil mengendalikan diriku sendiri. Tak lama, angkot berhenti sampai di mana aku bersekolah. Segera aku turun keluar dari angkot. Kupandang sekolah dari kejauhan.
Kurasakan lagi kepala bagian belakang terasa berat. Kemudian, aku melihat di depan gerbang sekolah. Sesosok makhluk tinggi besar menjulang ke langit sedang berdiri di sana. Ya Allah, apalagi ini?